Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menanti-nantikan Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya ya. Yesaya pasal 30 kita baca pada ayat yang ke-18 saudara ya. Yesaya 30 ayat 18. Mari kita akan sama-sama baca ayat firman Allah ini 1, 2, dan 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalimat yang terakhir sangat menarik. Ada sesuatu yang menjadi kesenangan kesukaan setiap kita. Ini yang kita rindukan sebagai orang Kristen. Alkitab janjikan begini, berbahagialah semua orang. Saya percaya semua orang, kalimat di sini termasuk Anda dan saya. Semua orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan Dia, dikatakan mendapatkan berkat yang namanya bahagia. Bahagia di sini blessing, mendapatkan berkat, diberkatilah, berbahagialah, dikatakan semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tapi persoalannya adalah kita sama-sama tahu bahwa yang namanya pekerjaan menanti-nantikan itu adalah pekerjaan yang membosankan. Saya pikir Anda setuju, sepakat dengan saya bahwa urusan pekerjaan menanti-nantikan itu pekerjaan yang membosankan ya. Pekerjaan yang makan tenaga gitu ya. Pekerjaan menanti-nantikan Tuhan itu betul-betul makan energi. Apalagi bagi orang yang nggak sabaran. Punya karakter nggak sabar. Urusan menanti-nantikan itu pekerjaan yang sangat makan energi luar biasa. Yang sangat membosankan. Tetapi yang menarik saudara ya, dalam firman Allah ini menanti-nantikan di sini bukan menantikan sesuatu yang duniawi. Yang kita nantikan ini adalah urusannya dengan Tuhan. Ada berkat kebahagiaan, ada berkat spesial bagi orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Saya baca ulang sekali lagi ini ayat, perhatikan di gambar di screen saudara, perhatikan ayat ini ya. Sebab itu dikatakan ini menantikannya Tuhan ya. Sebab itu Tuhan dikatakan, saya garis bawahi, menanti-nantikan saatnya. Jadi bukan cuma kita yang menantikan Tuhan, tapi kalimat ayat ini firman Allah ini berkata, sebab itu dikatakan Tuhan, dikatakan menanti-nantikan saatnya. Ayat ini jelas mengatakan Tuhan itu menanti-nantikan waktunya, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Ada dua berkat yang spesial yang Tuhan berikan bagi orang yang mau menantikan Tuhan. Saya baca ya. Yang pertama adalah Tuhan akan mengasihi kita. Saya baca lanjutan ayatnya. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya, Tuhan tunggu waktunya. Hendak apa? Memberikan ini, menunjukkan kasih-Nya. Itu berkat yang pertama. Kalau Anda dan saya jadi orang Kristen yang mau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang pertama, blessing yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita. Berkat yang kedua apa? Ya, menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Terus sebab itu dikatakan Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ini berkat yang kedua. Dia menyayangi kita, Dia memberikan sayangnya kepada kita. Jadi ternyata ayat ini berkata, kita menantikan Tuhan, bukan cuma kita yang menantikan Tuhan. Bahkan Tuhan itu menantikan saatnya. Tuhan menunggu waktu yang tepat, saat yang tepat untuk apa? Menunjukkan atau memberikan yang pertama, kasih-Nya kepada kita. Yang kedua blessing-nya apa? Untuk memberikan sayangnya, Dia mau menyayangi kita. Jadi kalau saya boleh bahasakan sama saudara, dua perkara ini, bahwa Tuhan itu menanti sampai kita mau menanti-nantikan Dia. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi ya.
Tuhan itu menanti waktu yang tepat sampai kita mau menanti Dia. Jadi kalau saya gambarkan yang namanya kasihnya Tuhan itu berkat spesial ya. Dan sayangnya Tuhan itu ada di kedua tangan Tuhan. Dia tahan, Dia nggak tunjukkan kepada kita, Dia nggak berikan kepada kita. Ya, sampai Tuhan tunggu waktu yang tepat. Sampai kita itu mau menjadi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, kita malas menantikan Tuhan. Malas cari Tuhan. Kita nggak ada gairah, roh kita nggak bergelora, nggak suka menantikan Tuhan. Jangan mimpi, jangan pernah berharap Tuhan akan memberikan berkat spesial dua perkara ini kepada kita. Kasihnya dan sayangnya kepada kita. Sebab Tuhan menanti waktu yang tepat kepada siapa? Orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita memang jadi orang Kristen yang tidak mau menanti-nantikan Tuhan, kita nggak dapat dua berkat ini. Dan saya mau katakan dari awal, yang namanya kasih Tuhan dan sayang Tuhan itu dua perkara yang berbeda. Bicara kasihnya Tuhan dan sayangnya Tuhan, ini dua hal yang berlainan. Saudara, di dunia ini orang itu bisa mengasihi tanpa menyayangi, tapi orang di dunia juga bisa menyayangi tanpa mengasihi. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu dua-duanya bisa, dua-duanya sanggup. Dia memberikan kasihnya dan Dia memberikan sayangnya kepada kita. Saya beri nama kasihnya Tuhan dan sayangnya Tuhan. Ini adalah berkat yang spesial, berkat yang khusus. Jadi Tuhan itu ketika memberikan berkat yang khusus, spesial, kasih dan sayangnya, itu enggak diobral gitu ya. Itu enggak sembarangan Dia kasih kepada orang. Dia itu memberikannya enggak pandang bulu itu ya. Sebab dikatakan, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dia adil. Ketika Dia berikan berkat spesial kasihnya dan sayangnya kepada kita, Dia adil. Dia enggak pandang bulu. Dia enggak lihat suku bangsa kita. Dia enggak lihat warna kulit kita. Dia enggak lihat warna rambut kita. Mau hitam rambutnya, mau putih rambutnya semua. Mau apa saudara ya? Mau rambutnya warna kuning, warna apa? Tuhan enggak lihat warna rambut kita gitu ya. Tuhan juga tidak lihat model rambut kita. Mau lurus, mau ikal, mau keriting. Dia adil, Dia enggak pandang bulu. Dia enggak lihat bahasa kita. Dia memberikan itu kepada semua orang, tapi secara khusus orang yang mau menanti-nantikan Dia. Siapa saja bisa dapat berkat yang spesial. Tapi yang jelas Dia kasih berkatnya nggak random ya, nggak diacak. Oh kepada siapa saja diacak, enggak. Hanya khusus orang yang mau menanti-nantikan Dia. Jadi Tuhan itu rindu, Dia menanti gitu loh. Kapan aku berikan dua berkat spesial ini, kasihku dan sayangku pada seseorang. Tetapi Dia tunggu waktu yang tepat. Oh ini orang yang mau menanti-nantikan aku. Menantikan Tuhan itu salah satunya lewat doa seperti pagi ini. Kita menanti-nantikan Tuhan. Seperti Daud, dia gak sabar menantikan fajar itu datang. Untuk apa? Untuk cari Tuhan. Dia merindukan seperti rusa yang merindukan air menunggu-nunggu Tuhan. Dia bangunkan fajar, kata Alkitab bentuk bahasa puisi. Untuk apa? Mencari Tuhan. Biasanya kita kalau punya kesulitan gak sabar, kita menantikan pertolongan Tuhan. Tabiat kita saya pikir semua sama ya. Kita semua hampir sama orang yang gak sabaran sebetulnya, termasuk saya. Dia namanya manusia itu karakter kita hampir sama. Saya pikir kita semuanya gak sabar. Kalau punya masalah pengen cepat selesai, segera selesai. Iya kan? Kalau kita punya konflik yang tajam dengan seseorang, kita punya masalah ribut sama seseorang, sama-sama Kristen kita malu kan. Nanti apa kata dunia, tuh orang Kristen kok ribut, tuh pendeta kok ribut. Harusnya kita gak sabar, pengen cepat selesai konflik kita. Namanya anak Tuhan, masa ribut sama-sama anak Tuhan, malu dong. Kita pengen cepat selesai konflik kita kan. Atau kalau kita orang sekolah saja, studi saja. Mau ngambil gelar sarjana atau apa segala macam. Pengennya cepat kelar, pengennya cepat selesai. Orang mengandung saja, pengennya cepat, aduh kapan dia melahirkan. Semua kita seperti itu. Apalagi punya kesulitan. Apalagi kita punya masalah. Apalagi kita punya sakit penyakit di badan kita. Yang kita rindukan gini, kapan dia cepat sembuh.
Semuanya pengen cepat, segera ditolong, segera selesai, segera beres masalah kita. Cuman satu yang kita nggak pengen cepat-cepat selesai, apa? Hidup di dunia ini. Kita pengen hidup lebih lama lagi. Tapi urusan masalah kita pengen cepat selesai. Tapi dengar baik saudara ya. Tetapi urusan menanti-nantikan Tuhan itu nggak bisa cepat-cepat. Ya, kita mesti sabar menantikan Tuhan. Ada orang baru 1 hari berdoa, 2 hari berdoa, 3 hari gak ada jawaban. Dia udah berhenti. 1 bulan belum ada jawaban. Hari ini mungkin Anda sudah lama menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Belum ada jawaban. Itu belum gagal. Anda tidak gagal. Tetap sabar menantikan Tuhan. Karena jelas ayat ini berkata Tuhan menantikan waktunya. Kapan dia berikan kasihnya, sayangnya kepada orang yang menantikan dia. Prosesnya belum selesai sampai Tuhan lihat, oh orang ini memang menantikan aku. Pada waktunya kasihnya diberikan, sayangnya diberikan. Anda pengen tahu seperti apa orang yang mendapatkan kasihnya Tuhan dan sayangnya Tuhan. Ini berkat spesial, ini berkat khusus 2 perkara ini. Ada banyak kita orang Kristen, ya kita memang anak Tuhan, datang ke gereja, ibadah doa pagi. Tapi ingat saudara ya, urusan berkat khusus kasih dan sayangnya Tuhan itu hanya diberikan orang yang memang sabar dan mau menanti-nantikan Tuhan. Seringkali ada banyak orang Kristen hanya dapat berkat yang bersifat umum. Berkat umum itu apa? Matahari itu bagi banyak orang, semua orang umum. Hujan untuk semua orang. Musim durian, musim rambutan, musim duku, banjir, becek. Itu semua untuk umum. Tapi ada berkat yang khusus. Yang orang gak terima, kita bisa terima. Yang Tuhan gak berikan kepada orang lain, Tuhan bisa spesial berikan kepada kita. Apa itu? Kasih dan sayang Tuhan. Israel itu jelas. Alkitab katakan ini umat yang dikasihi Tuhan. Ini umat pilihan yang disayang Tuhan. Contoh Israel itu dapat kasihnya Tuhan, dapat sayangnya Tuhan. Lihat, dalam setiap kesulitan, dalam hadapi jalan buntu selalu ada jalan keluar tepat pada waktunya. Itu berkat spesial. Itu hanya diterima, diberikan kepada sering kita dengar. Ketika mereka menghadapi masalah yang besar, laut terberau, tertutup jalan mereka. Tuhan buka jalan loh. Karena ada seorang namanya Musa menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Tidak ada makanan di padang gurun. Gak kerja, Tuhan kasih makan. Ya, itu situasi tertentu. Bukan berarti saya mengajar, oh berarti gak kerja diberkati. Alkitab keras mengajar kita orang gak kerja malas jangan makan. Tapi situasi dalam tanda kutip memang diizinkan mengalami padang gurun. Bahkan tidak ada air sekalipun, gunung batu memancarkan air. Itu situasi yang harusnya gak mungkin jadi mungkin, gak mampu dimampukan. Daniel masuk gua singa, harusnya mati, bisa selamat. Sadrak Mesak Abednego juga mengalami berkat yang sama. Yang saya coba kasih pandangan-pandangan kepada saudara. Ini loh saudara, contoh orang-orang yang mendapat kasihnya Tuhan, mendapat sayangnya Tuhan. Bukan tidak ada persoalan, ada persoalan. Tetapi orang yang mendapat blessing yang spesial, berkat khusus, kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan, selalu mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Siapa sih mereka? Ya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Daniel itu orang yang tekun menantikan Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan siang dan malam. 1 hari 3 kali. Sorry kalau saya katakan. Kalau Anda mau terima berkat spesial, dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Tapi Anda malas yang namanya menantikan Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa saudara. Doa pagi saja malas. Kalau saya boleh dorong sama saudara, yang namanya menantikan Tuhan ya dari awal sampai akhir. Saya cuma sekedar mengingatkan supaya blessingnya itu sepenuhnya datang sama saudara. Jangan Anda muncul di doa pagi, Anda mulai ada di pertengahan firman. Ada banyak orang yang berpikir yang penting kan firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan itu Tuhan bicara sama kita. Ada kan khotbah-khotbah tertentu mengajarkan seperti itu. Bagi saya, tidak sependapat sih saya. Saya lebih cocok kalau berkata kepada Anda dari awal pertama sampai akhir ibadah itu utuh. Pertama kita memberikan syukur pujian bagi Tuhan.
Lalu kita diam dengar suara Tuhan. Semuanya penting. Sampai doa berkat pun penting. Sebelum doa berkat dilepaskan belum sempurna ibadah kita. Makanya selalu saya katakan sebelum dapat doa berkat sampai amin. Jangan Anda check out dulu. Ya, sampai selesai ikuti ibadah sabar. Doa berkat gak sampai 1 menit kok saudara ya. Udah blessing berkat dilepaskan barulah Anda check out. Itu utuh namanya. Sabarlah menantikan Tuhan. Lihat Yakub. Begitu mau amin, namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel. Blessing dilepaskan kapan? Ketika fajar itu mulai datang. Ketika menit-menit terakhir berkat dilepaskan. Jangan-jangan itu pun terjadi pada kita. Berkat mau datang, doa berkat dilepaskan. Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau jawab doamu. Tuhan mau berikan jalan keluar. Tapi Tuhan lihat, lah ibadah belum selesai, sudah berhenti doanya. Meskipun kita lewat online, ya cobalah kesungguhan hati kita. Nah belajar saudara ya, belajarlah ibadah itu sampai amin, sampai selesai. Kita mau berkat, mau blessing saudara ya, tapi kita gak mau menantikan Tuhan dengan sabar. Nah saya coba kasih contoh sama saudara, kisah yang sangat indah, kisah sangat menarik dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat 1 sampai 5. Kita lihat ayat ini, saya bacakan ya. Ayat ini 1 sampai 5. Ini tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu berkat spesial yang diberikan pada orang percaya. Hai Theophilus, ayat yang pertama, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, lihat ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, Yesus naik ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Perhatikan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, perhatikan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan apa? Menyuruh mereka tinggal di situ. Lihat kalimat ini, menantikan janji Bapa. Ada kata menantikan. Tema firman Allah pagi ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, nantikanlah janji Bapa. Bagaimana cara menanti? Ikuti pembacaannya. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, perhatikan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lihat di ayat yang keempat. Tadi kita baca ada kata menantikan. Ini perintah Tuhan. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apakah semuanya taat? Apakah semua nurut? Menantikan janji Bapa sampai waktu menit terakhir? Ternyata tidak. Yang menantikan janji Bapa yang mendengar perintahnya kurang lebih 500 orang. Waktu Yesus bicara saat ayat ini dituliskan. Kira-kira seperti itu saudara ya. Ketika dia bicara yang dengar perkataan, lu jangan pergi kemana-mana, jangan beritakan Injil dulu. Nantikan janji Bapa, tunggu di Yerusalem. Yang dengar 500 orang. Makanya yang menantikan janji Bapa, ikut perintah Tuhan, itu 500 orang. Ada di loteng Yerusalem. Hari pertama ditunggu, tidak ada tanda-tanda janji Bapa itu dinyatakan. Hari kedua janji Roh Kudus tidak ada tanda-tandanya. Hari ketiga sama, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Tidak ada tanda-tanda. Roh Kudus bekerja melawat umatnya 500 orang. Mulai protol saudara ya, 100 orang mulai tinggalkan. Mungkin hari ke-8 mulai pulang lagi. Sampai hari ke-10 380 orang sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Tidak tekun menantikan janji Bapa, pesannya Yesus. Tinggal 120 orang ternyata di hari ke-10. Mana yang 380 orang udah berhenti. Gak sampai amin rupanya janji Bapa. Mereka udah gak tahan. Gak sabar menantikan janji Bapa. Saya tahu karakter kita
sama yang gak sabaran. Kadang-kadang ibadah saja, kapan cepat selesai. Kok gak selesai-selesai sih pendeta khotbah gitu saudara ya. Kok gak selesai-selesai sih doanya, cobalah sabar. Ibadah kita cuma 1 jam kok. Ikuti dari awal sampai doa berkat blessing dilepaskan, amin, baru Anda check out. Karena saya khawatir, saya tidak ingin, saya rindu gitu. Semua Anda yang ada dalam doa pagi ini, baik di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang maupun di akun Facebook Johannes Naftali. Mau kita jemaat, mau kita hamba Tuhan, ada diberkati dengan luar biasa. Di channel YouTube ini permisi bicara, bukan untuk dibanggakan, tidak. Ada banyak yang menopang kita. Saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan senior setiap hari. Om-om dan tante-tante. Para gembala yang sudah puluhan tahun melayani di atas saya. Ada bersama kita loh. Ada blessing berkat yang luar biasa. Saya percaya ketika saya mendoakan saudara. Ada banyak pendeta yang di channel juga berdoa melepaskan berkat buat saudara. Ini sesuatu anugerah loh. Luar biasa. Makanya sampai amin. Sayang ya. Peristiwa Kisah Rasul pasal 1 pasal 2. Di hari ke-10. 380 orang tidak sabar. Mereka pulang. Tidak tekun, sabar menantikan janji Bapa. Kita itu sama ya, pengennya cepat selesai. Kalau punya persoalan sih bagus, pengen cepat selesai. Punya masalah bagus. Tapi urusan nantikan, urusan sama Tuhan. Sabar saudara. Akibatnya apa? 380 gak terima blessing spesial. Hanya 120 orang dapatkan berkat khusus. Roh Kudus memenuhi mereka. Contoh kehidupan sehari-hari seorang bernama Naaman. Kapan dia dapat berkat? Kapan Naaman mendapatkan blessing yang spesial? Itu yang dinanti-nantikan. Udah puluhan tahun. Sudah lama dia kena sakit kusta. Tidak ada orang bisa tolong dan sembuhkan dia. Tabib yang terbaik di Aram. Dokter yang paling hebat di Aram gak bisa sembuhkan dia. Datang kepada Elisa. Lewat Gehazi berkata, tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Awalnya dia komplain, dia gak mau. Tapi akhirnya dia nurut karena hamba perempuannya kan. Dia tenggelamkan dirinya 1 kali ke sungai Yordan. Gak terjadi apa-apa, masih sabar. 2 kali, belum. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Udah 6 kali kurang 1. Belum ada tanda-tanda sembuh. 1 totol bercak putih dari kusta pun gak ada yang hilang. Tidak ada satu pun terjadi mujizat. Udah 6 kali loh. 7 kali katanya terjadi mujizat. Ini udah 6 kali kok. Tidak ada 1-2 total yang hilang. Ini bisa bikin rontok iman loh. Tidak ada tanda-tanda jawaban doa. Tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan datang. Tapi dia masih sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dia tetap tenggelamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Begitu dia keluar dari air yang ke-7 kali. Itu semua totol itu langsung hilang. Tahir dia dari kustanya. Kulitnya kata Alkitab seperti kulit bayi yang bersih. Itu mujizat Tuhan. Kapan dia dapat mujizat yang dia rindukan? Kapan orang yang bernama Naaman dapatkan blessing, berkat yang spesial, yang khusus dari Tuhan? Orang lain gak dapat, dia dapatkan. Itu karena ketekunan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ada dapat sesuatu dari cerita ini? Sabar saudara ya. Dalam ibadah pun sabar sampai amin. Blessing dilepaskan sama saudara. Sama dengan kisah Maria dan Marta. Marta sibuk sendiri urusan pekerjaan. Komplain sama Yesus. Suruh bantu aku dong Maria Tuhan. Masa cuma duduk diam menantikan kau duduk di kakimu. Yesus tegur Marta. Marta, kamu terlalu banyak khawatir dengan banyak hal. Tapi Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Apa yang terbaik? Duduk diam di kaki Tuhan. Ya, dia dapatkan berkat yang orang gak bisa ambil daripadanya. Ada berkat-berkat yang khusus. Ada berkat spesial. Orang gak bisa tiru, orang gak bisa ambil. Hanya Tuhan yang bisa beri sama kita. Ada berkat-berkat khusus yang kita bisa dapatkan lewat apa? Menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau kemarin kita sudah doa, hari ini sudah doa, bahkan 1 minggu, 1 bulan sudah doa, ada belum dapat jawaban Tuhan, tetap sabar menantikan. Sampai pada waktunya janjinya dinyatakan, belum gagal, itu prosesnya belum selesai. Saya kasih contoh terakhir buat saudara. Lihat kisah
ilustrasi gambaran tentang sabar dalam menghadapi penderitaan, long suffering. Itu contohnya adalah petani, jelas ya. Yakobus 5 ayat 7, ini gambaran ilustrasi dari penderitaan. Harus sabar, saya baca ya. Karena itu saudara-saudara, kata Yakobus, bersabarlah. Coba bilang sama-sama saya, bersabarlah. Sabar itu sama dengan tekun, saudara ya. Tekun, sabar, konsisten. Ada banyak kata sabar dalam ayat ini. Sampai kepada kedatangan Tuhan. Perhatikan kalimat ini ya, saya ulang sekali lagi. Karena itu saudara-saudara bersabarlah, disuruh sabar. Ya, sampai kedatangan Tuhan. Ada kalimat tentang kedatangan Tuhan. Nanti saya terangkan. Apa artinya kedatangan Tuhan buat kita? Ada dua arti. Saya baca dulu. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Terus ayat yang ke-8 dibilang begini, ayat yang ke-8 saudara ya. Kamu juga harus sabar, menanti itu mesti sabar kayak petani. Dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa kita mesti disuruh sabar menantikan Tuhan? Menantikan kedatangannya sudah dekat. Makin kita sabar, nunggu hari ini, besok sabar lagi. Itu kan berarti kedatangan Tuhan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Apa artinya kedatangan Tuhan semakin dekat? Arti yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama artinya adalah dia datang kedua kali menjemput kita gerejanya. Itu arti yang pertama. Saya ulang. Arti kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Arti yang pertama adalah kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kedatangannya yang pertama adalah menjemput kita gerejanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Arti yang kedua dari kedatangan Tuhan yang semakin dekat adalah dia datang untuk menolong kita. Jadi kalau hari ini kita menantikan pertolongan Tuhan, belum ada pertolongan, besok menanti. Ada mesti percaya, semakin dekat loh dia datang untuk menolong kita. Pertolongannya semakin dekat. Keindahan dalam hidup kita semakin dekat. Sabar, butuh sabar saudara. Nah sabar itu seperti petani, gambarannya keren. Bukan seperti orang mancing, saya suka bilang. Orang mancing itu bukan sabar, kadang dia sebel. Karena kerjaannya suntuk, banyak masalah, lalu dia mancing. Tapi sabar itu petani. Saya suka kasih gambaran gini. Pagi-pagi dia berangkat mencangkul sawahnya, dibajak sawahnya. Atau misalnya lalu dikasih air, lalu dia pulang. Apakah waktu dia setelah membajak, mencangkul sawah, mengairi sawahnya, enggak bawa hasil? Apakah dia langsung panen hasilnya? Belum, menabur saja belum. Dia enggak bawa hasil apa-apa, dia cuma bawa keringat yang basah di tubuhnya. Dia cuma bawa lumpur yang melekat di badan dan bajunya. Bawa cangkul pulang lagi. Saya bertanya, apakah berarti petani yang tidak menuai hasil pulang cuma bawa cangkul, dia petani yang gagal? Menurut saya dia tidak gagal, belum gagal. Kenapa? Memang prosesnya belum selesai saat itu bagi petani. Lalu apakah besok petani gak bangun pagi lagi, gak datang ke sawah lagi? Tetap dia bangun pagi datang ke sawah. Sekarang dia tabur benih. Dari pagi sampai sore tabur benih. Lalu setelah pulang, apakah setelah menabur benih langsung bawa hasil? Enggak dong. Kalau ada pohon satu hari ditanam padi langsung keluar hasil, itu padi ajaib, namanya pohon ajaib. Kalau ada pohon ditanam sekarang langsung tumbuh, itu tauge. Kalau nggak percaya, pagi nanti Anda beli tauge, beli kacang hijau itu loh saudara. Malam kasih air, besok jadi tauge dia. Anda bisa makan sayur tauge. Cuman semalam udah keluar tumbuh dia. Tauge tapi kan murah harganya. Yang Tuhan bikin sama kita, blessing berkat yang Tuhan beri pada kita, itu bukan berkat blessing yang murah, tapi yang berkualitas. Berkualitas itu butuh proses. Yang spesial dari Tuhan butuh proses, sabar menantikan. Justru yang seringkali lama itu lebih berkualitas saudara. Setelah dia menabur benih, dia pulang gak bawa hasil, tapi belum gagal loh. Besok dia datang lagi, besok datang lagi, bawa cangkul, bawa ini. Sampai satu kali dia bangun pagi-pagi, dia gak bawa cangkul lagi, tapi bawa alat penuai.
Sebab hari itu tiba, hari di mana petani itu menuai. Sama dengan kita, ada waktunya. Ada waktunya kita menuai. Ada waktunya berkat datang kepada siapa blessing berkat diberikan. Kepada orang yang sabar menantikan Tuhan. Sama dengan kami para hamba-hamba Tuhan melayani. Ada waktunya ngalami pertolongan. Ada waktunya pekerjaan Tuhan dibangkitkan. Sabar menantikan. Kalau kita pelayanan hamba Tuhan mau ngalami terobosan. Ngalami kasih sayang Tuhan. Ya sebagai gembala hamba Tuhan harus suka mencari Tuhan. Harus bangun pagi-pagi menantikan Tuhan. Karena waktu bangun pagi itu waktu yang terbaik. Ingat tidak kisah Musa? Waktu pertemuan Tuhan yang atur. Musa bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit ketika masih gelap. Kamu naik ke Gunung Sinai yang ngatur perjumpaan Tuhan. Anda jangan coba atur Tuhan. Saya gak bisa bangun pagi Tuhan. Saya melean malam. Aturlah cara tidur saudara. Jemaat, atur waktu tidurmu supaya pagi-pagi Anda bisa bangun. Sebab ternyata menantikan waktu pagi itu yang atur adalah Tuhan. Bukan sekedar doa malam itu bagus. Tapi waktu pagi itu waktu yang diatur sama Tuhan. Waktu yang Tuhan sukai berjumpa sama kita. Saudara mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi seperti saat ini. Cari Tuhan sebelum matahari terbit. Itu waktu yang diatur. Jadi jangan Anda yang ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur kita. Jadi jangan pakai alasan. Saya tidurnya malam. Ya aturlah bagaimana caranya Anda taat sama waktunya Tuhan. Bagaimana coba kalau kita jemaat Tuhan, pekerjaan kita, pelayanan kita mau diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, gereja yang kita gembalakan mendapat kasih Tuhan yang limpah. Bisa mendapat sayang Tuhan yang limpah. Kalau kita gak ada kerinduan menanti-nantikan Tuhan. Kita malas mencari Tuhan. Gak ada berkat spesial. Tuhan rindu sih kasih berkat. Tapi Tuhan masih tahan di kedua tangannya. Dia rindu kasih kita. Tapi masih disembunyikan. Karena dia gak ngobrol. Kasih dan sayang Tuhan. Itu hanya diberikan, ditunjukkan. Secara khusus bagi apa? Bagi orang yang mau menanti-nantikan dia. Jadi jelas ya. Tuhan tuh menantikan saatnya. Orang yang mau menanti-nantikan dia. Pasti kedua tangannya diulurkan. Kasihnya, sayangnya melimpah dikasihkan kepada kita. Saya berharap lewat firman Allah ini Anda dapat sesuatu. Tetap sabar ya menantikan Tuhan. Kalau doamu belum dijawab itu tidak gagal. Belum gagal, sabar tetap menantikan. Sampai pada waktunya Tuhan Anda mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari saya mau berdoa buat saudara.